ayat 1 halaman 5 sampai 5 sampai 5 Al-Hasar surat ke-59 ada Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim
Bapak Ibu, sidang tarawih yang dimuliakan Allah. Oce, langit kelam bertanda hujan, rintik jatuh membasahi bumi. Nikmat Allah tak terbilangkan, syukuri rahmat Sang Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ke-21 kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, iman hingga kita dapat kumpul kembali di musalah tiba yang kita cinta ini. Selawat dan salam juga disampaikan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat-sahabat beliau dan keluarga beliau yang telah meninggalkan dua pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu sidang tarawih yang dimuliakan Allah, sesuai jadwal pada malam hari ini yang akan memberikan tausiah kita adalah Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Salmadius MA. Alhamdulillah dia telah hadir bersama kita dan juga menjadi imam sholat isya tadi. Selanjutnya mari kita minta saja kepada Ustaz kita untuk berikan kajian malam ini. Pada Ustaz, waktu dan tempat bersilakan. Baik, saudara Bu, Robi, Pramana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus Mushola At-Thaibah yang terhormati, Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, sampai malam yang ke-22 malam hari ini kita masih sehat walafiat, dapat melakukan qiyam Ramadan yang kita awali dengan sholat isya berjamaah. Kemudian kita selalu berselawat kepada Rasulullah yang ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah, kita sudah berada di 10 terakhir Ramadan. Tanpa terasa Bapak Ibu, kita ada di 10 terakhir Ramadan tahun 1447 Hijriah. Ada 3 paket khusus yang Allah siapkan di bulan Ramadan untuk kita dapatkan, kita peroleh secara sempurna. Pertama, paket THR.
Jadi insya Allah satu dapat THR atau THR Ibu. Takwa hasil Ramadan. Kan THR perlu yo. Ya, takwa hasil Ramadan. Insya Allah THR lah terdapatkan karena kita sudah lebih kurang 20 hari berpuasa. Nah, insya Allah tujuan puasa la'allakum tattaqun sudah kita peroleh, kita serikat dengan THR supaya mudah mengenal takwa hasil Ramadan. Paket kedua ini yang sedang kita usahakan, itu paket Lailatul Qadar, paket yang sangat istimewa yang terdapat di bulan Ramadan. Apa istimewanya? Khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Kalau hitung 1000 bulan itu jadikan tahun Bapak Ibu, itu lebih kurang 83 tahun. Ada apa nama mulai top 3? Ada dua ada. Ada dua ya. Kalau dapatkan malam Lailatul Qadar semua beribadah 83 tahun. Luar biasa. Nah, supaya mudah menghitung, kalau dapat 10 kali selama hidup, apa itu nilai berapa? 830 tahun. Umur mungkin hanya 60, 70 kita sudah meninggal, tapi nilai ibadah kita ratusan dan bahkan ribuan tahun. Itu kalau 10 kali, supaya mudah mengalihkan kan. Kalau dapat setiap tahun, setiap Ramadan, kali 83, luar biasa, ribuan tahun nilai ibadah kita. Melebihi umat-umat Nabi terdahulu. Nah, inilah keistimewaan Ramadan yang Allah berikan untuk kita. Nah, untuk itu tentu ini yang kita upayakan. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan malam yang istimewa tersebut? Lalu nanti akan terlihat tanda-tandanya pada diri kita, sikap perilaku kita, tanda mendapatkan Lailatul Qadar ketika Ramadan berakhir. Tandanya nampak di sikap perilaku. Coba ada 2 halaman dulu. Halaman pertama ini tentang upaya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di halaman kedua tanda-tanda orang yang berhasil mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ringkas saja saya sampaikan Bapak Ibu, karena sudah ada fotokopi di tangan Bapak Ibu untuk dibaca ulang di rumah. Nah, sampaikan poin-poin penting saja. Upaya kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah pertama kita memperbanyak ibadah pada malam 10 terakhir Ramadan. Perbanyak ibadah. Karena Rasulullah katakan dalam hadis, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Jadi ini peluang emas kita yang kita upayakan secara maksimal supaya kita mendapatkan malam yang istimewa tersebut. Cuma tidak ada jaminan Facebook di 10 terakhir bisa dari 10 pertama atau di 10 kedua. Ya, kalau kita sejak malam pertama Ramadan dulu sampai nanti terakhir, terus kita mengisi malam-malam yang qiyam Ramadan, baca Al-Quran, berzikir, berdoa, istighfar segala macam, itu pasti kita dapatkan. Yang contoh orang kampung sejujur, incarnya ada tukar atau Ustaz kan 10 terakhir di malam ganjil, tipunya ke surau ke masjid di malam 21, 23, 25, 27, 29. Nah, saat itu tidak boleh. Tidak seperti itu caranya. Ya. Bisa saja di malam genap, bisa di 10 pertama atau di 10 kedua. Ya, walaupun umumnya memang di 10 terakhir. Nah, jangan incar. Maka cara orang yang cerdas untuk mendapatkan malam istimewa itu adalah sejak malam pertama Ramadan dulu sampai terakhir nanti kita tetap melakukan qiyam Ramadan. Nah, itu pasti dapat. Upaya kedua, menghidupkan malam dengan sholat malam, qiyamul lail. Kita perbanyak sholat malam. Awak kalah sholat tarawih jauh witir, Ustaz. Apakah kita masih ada lagi sholat malam? Iya. Sholat tahajud sebelum sahur. Yang terpaksa kita tambah sholat sebentar di sholat tahajud, sholat tasbih, sholat ya
taubat, macam-macam. Cuman jangan kita tutup lagi dengan witir. Kenapa? Kita tidak boleh witir 2 kali dalam semalam. Ada hadis mengatakan la witroni fi lailatin, jangan kerjakan witir 2 kali dalam semalam. Pertama witir selesai tarawih, besok tahajud jam 3. Itu belok witir sekali lagi menutup tahajud dah. Maka cukup tahajud saja yang kita lakukan. Yang jelas kita perbanyak sholat malam qiyamul lail. Ya. Manfaat sholat malam kata Allah di surat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bila kita lakukan sholat malam qiyamul lail, Allah akan mengangkat derajat kita ke tempat yang terpuji, maqaman mahmuda. Terpuji di dunia dan terpuji berarti kita di akhirat. Lalu yang ketiga, upaya kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau tadi kan sama baca. Nah, kalau kita baca seorang-seorang, kita upayakan lebih banyak baca Quran. Ya, kita targetkan bisa kita khatam Al-Quran selama Ramadan minimal 1 kali. Ya, perbanyak baca Quran. Dengan kita baca Al-Quran, ada 4 manfaat yang kita peroleh dari Al-Quran yang kita baca. Pertama, di surat Al-Anfal ayat kedua Allah katakan, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibaca Quran, dipahami isinya, iman akan bertambah. Kemudian di ayat 57 surat Yunus, di situ lagi ada 3 manfaat baca Quran. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, sungguh telah datang kepada Al-Quran. Dia Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, la tiba di tangan masing-masing, lalu dibawa. Kemudian jika kita baca, apa manfaatnya? Wa shifaa'un lima fis sudur. Al-Quran jadi obat, mengobati hati kita. Yang penyakit banyak di hati baru. Penyakit AIDS, AIDS, angkuh, iri, dengki, serakah, tambah SMS, senang dengan susah, susah dengan senang. Itu penyakit hati. Tambah ria, tambah ujub. Nah itu semua hilang dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran melarang semua penyakit. Nah, kemudian kita baca Al-Quran mendapat hudan, petunjuk, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tahu kita mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar dan yang salah. Yang ketiga, wa rahmatul lil mu'minin, mendapat rahmat, mendapat pahala seluruh Al-Quran yang kita baca. Itu upaya kita yang ketiga dalam rangka mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita perbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, memperbanyak doa. Pada doa cuma kot tambali membaca di bahasa Indonesia macamnya. Ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Istilah dicetak itu dia boleh lah. Ada boleh ya. Jadi ibu baca salah mau di bahasa Indonesia dari kiri ke kanan. Kalau bahasa Arab itu dari kanan ke kiri. Kiri bahasa bacanya dari kiri ke kanan. Apa baca bahasa Indonesia kan? Itu baca yang kita balik. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang berarti apa lah? Pakai cara baca apa? Jadi ini doanya. Ya, dan terus berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan menyukai memaafkan. Maka maafkanlah aku ya Allah. Ini terulang-ulang bacanya. Dan itu juga dengan doa-doa yang lain. Kata Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita tinggal apalagi kita berdoa di bulan Ramadan, doa kita mustajab.
Ya Allah, bantulah, tolonglah aku ini ya Allah agar selalu ingat kepadamu, bersyukur atas nikmatmu, dan semakin bagus ibadahku kepadamu ya Allah. Soal kita semakin khusyuk, baca Quran kita semakin meningkat, infak sedekah kita semakin banyak. Itu yang kita. Yang kelima, iktikaf di masjid. Oh, musola Ustaz, ya bisa ya. Masjid itu tak bersujud, musola juga tak bersujud. Bisa, tidak ada masalah. Cuma beda kan kalau masjid dapat sholat Jumat, kalau sholat enggak. Tapi fungsinya sama-sama antara sujud sama sholat itu sholat. Maka boleh kita itikaf di sholat kita ini. Nah, yang jelas kegiatan kita itu adalah untuk memperbanyak membaca Al-Quran, sholat malam, berdoa, berzikir, istighfar dan sebagainya. Nah, ini upaya kita. Tidak hanya zikir, kemudian juga bersedekah dan berbuat kebaikan. Sehingga di Pelamboyan di Masjid Ukhuwah, setiap malam tadi itulah ada orang mantan sedekah untuk orang-orang yang iktikaf di masjid. Mantan. Kita juga gitu. Jadi 2-3 mantan, ya bahkan untuk sahur ini, karena dia konsentrasi untuk iktikaf. Dan mungkin sempat pulang ke rumah, kita bersedekah makanan, ya, kasih buku ya, untuk dia sahur. Di samping juga sedekah kita untuk ya kelancaran kegiatan musola kita. Yang jelas kita perbanyak bersedekah. Kenapa? Karena apapun ibadah yang kita lakukan di Ramadan dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 lipat. Itu 7 macam cara kita, upaya kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tiba pertanyaan, tanda Ustaz orang dapat Lailatul Qadar? Jadi itu orang kampung dulu gitu. Dalam kali itu mau duduk, ayo baku itu kan mungkin bro. Nama sudahkan terus itu. Ya, tak seperti itu. Aduh kan itu. Baku ayo ikut jawab baku rumah. Tak kayu dulu kayu itu ambil barang saudara. Nah, ya, tidak seperti itu ya. Yang jelas tanda-tanda orang yang berhasil mendapatkan malam Lailatul Qadar nampak dari sikap dan perilakunya, dari hatinya. Nah, ada 10 ya. Pertama, hati merasa tenang dan damai. Tenang, rasa nyaman, hilang kegundahan, hilang rasa ya kesedihan segala macam. Nah, itu bahagia. Kenapa? Orang-orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar dia akan mendapatkan sakinah, ketenangan. Karena Allah katakan, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a iman." Allah yang turunkan sakinah, ketenangan hati orang yang beriman. Tanda dia beriman, dia bersungguh-sungguh menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan untuk mendapatkan malam istimewa, maka Allah turunkanlah sakinah, ketenangan dalam hatinya, dalam hatinya. Tuh. Sekarang katakan surat Al-Qadar ayat kelima, salamun ya. Kemudian para ulama menafsirkan bahwa malam tersebut membawa kedamaian dan ketentraman bagi orang yang beribadah. Kedua, semangat beribadah kita meningkat. Ya, semakin meningkat ibadah kita dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Tahu semangat ibadah Allah. Nah, itu salah satu juga indikasi terhadap orang yang berhasil mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, ia menjadi lebih rajin sholat, membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Kata Rasul, barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian yang ketiga, tandanya hatinya lebih lembut dan mudah tersentuh. Tersentuh dengan ayat Allah, mudah kalau untuk menangis karena khusyuk dalam sholat, khusyuk dalam berdoa, berzikir. Dan juga mudah tersentuh hati dengan orang yang susah, bantu dia, tolong dia.
Itu maksudnya. Pak Ibu, kau tidak usah ibu itu anaknya banyak, anak sekolah, susah hidupnya. Si A itu, si B, A1 ibu. Tapi ada orang selama. Tidak seperti itu. Pak Ibu buktikan, ya kita berinisiatif untuk membantu, menolong. Dan kalau sudah bersama, nah itu caranya. Itu salah satu tanda orang yang berhasil mendapat Lailatul Qadar. Pak Ibu suka menolong, suka bantu. Ya. Kemudian yang keempat, lebih mencintai Al-Quran. Ya betul-betul Al-Quran itu jadi bacaan wajib hariannya. Kepada anak pun juga kita ingatkan, kepada cucu kita ingatkan. Sebelum dia buat tugas sekolah, PR, tugas kuliah, baca Quran dulu. Al-Quran membuka wawasan, membuka pikiran, sehingga anak ibu pelajaran tugas sekolah lancar, mudah selesai. Nah, kita juga seperti itu. Ya, situ kita baca Al-Quran, semangat meningkat baca Quran. Nah, itu tanda yang keempat. Karena Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran. Nah, ya. Jadi Lailatul Qadar turunnya Al-Quran. Maka kita buktikan peningkatan kita semangat baca Quran pun juga semakin meningkat. Yang kelima, akhlaknya menjadi lebih baik. Jujur, sabar, ikhlas, ya, amanah, suka menolong. Nah, itu di akhlaknya semakin baik. Akhlaknya menurut Al-Quran. Kemudian yang keenam, menjauhi dosa dan kemaksiatan. Mudah kita untuk menjauhi perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jijik kita. Orang pun berdosa kita ingatkan, tegur dia. Nah gitu. Nah sehingga kita akan selalu mampu terhindar dari perbuatan keji. Kenapa? Karena malam kemarin kita isi dengan qiyamul lail, sholat malam. Sholat salah satu tujuan utama adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Jangankan mengerjakan mencari sejiji, Pak. Karena kan orang sholat dari tadi ya, munkar jalan jauh, mengicurang tadi ya, korupsi jalan jauh. Itu tidak ada pengaruh sholat. Tidak seperti itu. Kalau sholatnya benar, ya, sholatnya bagus, dia akan terhindar dari perbuatan keji. Nah itu juga salah satu tanda orang yang berhasil mendapatkan malam istimewa Lailatul Qadar. Kemudian yang ketujuh, gemar berdoa dan berzikir. Ia semakin sering berdoa kepada Allah. Selalu setiap hari apa zikir. Sekali kalau gue ingat Allah, baca doa. Saya berjalan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu takajib astagfirullah. Dan seterusnya masya Allah. Ya, tidak ada apa saja yang kedua adalah kata-kata zikir, kalimat-kalimat thayyibah. Sama dengan musola kan, thayyibah itu kan kalimat terbaik. Itu kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Terus itu. Sambil masa zikir astagfirullahaladzim walazim la ilaha illallah. Sambil mencuci bisa. Ya. Terus kita perlu zikir. Tidak ada kita beri peluang lidah kita untuk berkata yang kotor, membicarakan orang lain, memfitnah, bergunjing, berdusta. Tidak. Kalimat yang keluar dari lidah kita kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Nah, jadi mari kita Bapak Ibu selalu berupaya untuk gemar berdoa dan berzikir agar kita semakin dekat dengan Allah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jika aku mengetahui malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Nah, Rasul menjawab, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, tadi bahasa Arab, tadi bahasa Jawa dua ini. Itu doa itu juga kan. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku ya Allah. 8.
meningkatnya kepedulian dan sedekah. Peduli, ya, karena kita ketika berpuasa sehari Bapak Ibu kan terasa haus dan lapar. Ketika haus lapar terasa, tapi kira takana kawan mau diku rasanya tidak enak haus, tidak enak lapar. Inilah yang sekali kawan-kawan yang fakir dan miskin. Dia nak makan, nak minum, mungkin tidak ada makan karena kefakiran dan kemiskinannya. Kita hanya terbatas waktunya lapar kita dulu. Makan pagi diganti makan sahur. Kan siang tidak ada. Maka maghrib itu masuk, waktu berbuka bunyi serinai azan, langsung kita berbuka siap di meja makan kita masing-masing hidangan yang lengkap. Orang kafir, orang fakir, orang miskin tidak ada dari makan dari. Karena kemiskinannya, kefakirannya. Nah, ketika kita merasa haus lapar di saat berpuasa, itu yang terbayang oleh kita. Nah, timbullah ingin untuk menolong pembantunya. Oh, tak yo dengan kesadaran lah, mau itu dipuasoi tak yo, tak karena orang fakir. Maka di akhir-akhir Ramadan Allah wajibkan kepada kita untuk membayar zakat fitrah. Terus itu zakat fitrah untuk orang yang fakir dan miskin. Sukarela ada keinginan batu, ani pasor boleh. Cuba dari bayi, tak akan terima pasal kalian. Kerana itu pasalnya, pasal lah. Kalau zakat fitrah tak dilibat dari bayi, maka ibadah puasa kita akan sampai kepada Allah. Nyukaikan ya Allah dengan pembayaran zakat fitrah, ibadah puasa yang kita lakukan. Artinya apa? Tidak cukup hanya ibadah kepada Allah saja, hablum minallah, tapi harus diri dengan hablum minannas. Salah satu pembuktian hablum minannas adalah suka membantu, suka menolong, ya, kawan yang susah, kawan yang membutuhkan. Nah, pertolongan itu kan tidak selalu dengan materi. Tidak ada ketiga jalan tunjukkan. Atau Pak, Bu, bayar Pak kata ke Pak Haji itu yo, kece nak bunyi Bu. Nah, ini dari pemuda tu mah. Apa itu? Kawan kau, ini kece. Hanya telepon ada Pak Haji. Yo Pak, yo mau juru terima. Begitu. Kau zakat pahala. Begitu. Itu jalan. Ya. So kini kau Ibu, kau masih bosan Pak. Kalau tidak ada order ya, orang dalam saya susah. Ada kau je tu loh, tak bantuan. Kalau papai saja kan, dah ada kenal loh. Maka lewat kawan yang kenal tadi, aku kawan aku tu mah, nyelip itu, baik ini penolong. Nah, awak teleponnya, Pak, ada jamaah kat tiba ke Bapak. Itu punya ibu, buat anak surang, ni orang susah, miskin, kalau bantu yo. Itu jalannya tu. Kita tunjuk jalan. Kemudian Bapak Ibu, yang ke 9. Nah, 9, karena kita berhasil mendapatkan malam Lailatul Qadar, merasakan kenikmatan dalam ibadah. Kita so nikmat ibadah. Ya, sholat tetap nikmat, berpuasa nikmat, baca Quran nikmat, ya, semua ada kenikmatan yang kita rasakan. Kepuasan batin yang kita rasakan. Nah, itu. Lalu terakhir 10, istiqomah dalam kebaikan setelah Ramadan berakhir. Ba'aw akhir Ramadan, apa amal kita kerjakan, amal itu nanti di luar Ramadan. Ya, kan setiap Ramadan bulan masuk dalam bulan Syawal, kapan Syawal peningkatan, bukan penurunan. Minimal sama, jangan sampai menurun. Kalau Nabi puasa ini hilang. Namanya Pak Kumai Ibu Tutala. Ada orang seperti itu, hanya semangat ibadah Ramadannya, dia Ramadan hanya di 10 bulan pertama. Padahal Ramadan semakin ke ujung semakin tinggi nilainya. Yesus kan. Nah, inilah Bapak Ibu 10 macam tanda-tanda orang yang berhasil melakukan malam Lailatul Qadar. Insya Allah, 10 macam pada nanti. Jadi kalau dapat jawab dan berapa tadi sebenarnya sama beribadah selama 83 tahun luar biasa. Itu hanya di bulan Ramadan adanya, tidak ada di bulan yang lain. Mumpung masih ada kita di Ramadan tahun ini, di 10 terakhir Ramadan, upayakanlah untuk mendapatkan malam istimewa itu, karena belum tentu Ramadan tahun depan kita masih
hidup. Nah, walaupun kami Ustaz kan alun masuk ini lagi tak tahu Ustaz Ramadan tahun 2007 atau saya bacaannya. Kami tak kacau apa yang mau Ustaz. Kadang tak sebut. Kali kita kontrak enggak. Kita orang Ustaz meninggalkan semua masuk. Jadi kan itulah cuma yang jelas dan kini dulu Ramadan kini kau jari manfaatkanlah semaksimal mungkin mumpung masih ada kesempatan. Nanti akan menangis baru di 1 Syawal masuknya waktu maghrib, masuk 1 Syawal dipimpin oleh imam kita takbir awal kami tanya kenapa nangis? Ya Allah ini kamu sombong ya Allah Ramadan tahun yang akan datang ya Allah lah habisin puasa sebentar soalnya itu tak nikmat. Kalau orang tidak iman, lamu puasa bersoalnya, lamu aja. Ini lamu puasa minggu terakhir banyak. Ini kenapa? Sebentar saja. Apalagi Ustaz kan, berarti puasa kali. Mudah-mudahan manfaat Bapak Ibu dan insya Allah upaya kita untuk mendapatkan kepada kita dapatkan kita Ustaz. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini kita tadi pengajian yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Dasar Kisar Madius Jemba dengan judul tanda-tanda mendapatkan malam berkadar. Semoga berubah di kita semua. Dan untuk paginya besok itu Ustaz Al-Hadiyat MA. Itu mari kita ramaikan terus musalah kita sampai Ramadan. Layang-layang kita bangun layang. Jauh terbangnya di atas awan. Lailatul Qadar malam lantaran. Malam yang lebih elok dari 1000 bulan. Pak Oce beli durian. Ridwan makan tempat hina kekasih. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.